Ballon d'Or adalah sebuah program penghargaan dari Cetak Gol. Penghargaan ini ditunjukkan kepada para pemain yang tampil luar biasa di lini tengah timnya masing-masing. Pemain yang memberikan sentuhan-sentuhan yang spektakuler. Setiap hari Rabu sampai akhir tahun, Cetak Gol memberikan nominasi yang bisa kamu vote setelah nonton videonya. Edisi kali ini, Cetak Gol akan memberikan nominasi Ballon d'Or untuk kategori gelandang. Jesse Lingard. Gelandang pertama dalam nominasi ini sudah pasti nggak lain, nggak bukan, nggak salah lagi, Jesse Lingard. Superstar milik Manchester United ini adalah jebolan akademi dan sudah nembus skuad utama sejak 2012. Sepanjang karirnya, Lingard beberapa kali dipinjamkan ke klub Inggris yang lainnya. Mulai dari Leicester di tahun 2012, Birmingham di tahun 2013, Brighton di tahun 2014, sampai Derby County 2015. Premier League sejauh ini sudah berjalan selama 10 pekan, tapi Lingard belum pernah dimainkan. Dia cuma dimainkan dalam laga EFL Cup melawan Luton dan Brighton. Itu pun rata-rata cuma main di 50 menit. Sepertinya Ole sengaja menyimpan sang pemain yang sering dibandingkan dengan Ronaldinho ini. Strategi ini pernah Ole lakukan di musim lalu, di mana Lingard jadi pemain pengganti terakhir dan pemain terakhir yang mencetak gol di musim kemarin. Di musim lalu, Lingard memainkan 40 pertandingan di berbagai kompetisi. Di pentas Premier League saja, dia sukses mencetak 1 gol. Sebuah torehan yang luar biasa untuk ukuran gelandang yang tidak bertugas untuk mencetak gol. Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United sudah bilang kalau peran Lingard bukan cuma nyetak gol atau nyetak assist. Dia butuh Lingard sebagai kurir yang ngantar bola dari lini tengah ke lini pertahanan tim lawan. Marouane Fellaini. Gelandang kedua dalam nominasi ini diberikan kepada si Kribo asal Belgia, Marouane Fellaini. Pemain yang sudah berumur 33 tahun ini sedang memperkuat klub Liga Cina Shandong Luneng Taishan FC. Sebelum mendarat ke negeri tirai bambu, Fellaini sudah berjaya di tanah Eropa. Dia sempat memperkuat klub Belgia Standard Ligue dan 2 klub Premier League, Everton dan Manchester United. Pencapaian tertingginya terjadi ketika Fellaini membela Everton dan Manchester United. Bersama The Toffees, Fellaini berhasil mencetak 33 gol dan 26 assist dalam 177 laga. Sementara saat berseragam MU, Fellaini juga nyatatkan jumlah penampilan yang sama, tapi torehannya lebih sedikit dengan 22 gol dan 12 assist. Walaupun catatan golnya nggak seberapa, tapi Fellaini dikasih julukan Lord dari publik sepak bola. Alasannya, Fellaini lebih sering dicadangkan dan diremehkan pendukung tim lawan. Padahal dia sering tampil ngeri dan jadi kunci kemenangan tim. Di Manchester United, Fellaini sering dianaktirikan sebagai pelapis Paul Pogba, Nemanja Matic, dan Andreas Pereira. Tapi turunnya Fellaini sebagai pemain pengganti sering jadi senjata rahasia Manchester United kalau mereka di situasi genting. Salah satu aksi heroiknya terjadi pada laga lawan Arsenal bulan April 2018 lalu. Waktu itu kedudukan berjalan imbang 1-1 setelah Mkhitaryan ngebalas gol dari Paul Pogba. Kemudian Fellaini datang sebagai pahlawan kemenangan dengan nyetak gol di menit 91. Arturo Vidal. Gelandang ketiga dalam daftar ini diisi oleh pemain asal Chile, Arturo Vidal. Vidal pernah memperkuat sejumlah klub raksasa di Liga Top Eropa. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Vidal kembali merapat ke negeri spaghetti untuk membela Inter Milan. Dia datang dengan status bebas transfer setelah namanya nggak tergabung lagi dalam skuad baru Ronald Koeman. Secara catatan penampilan, nggak ada yang salah dari Vidal. Di Bayer Leverkusen dia nyetak 21 gol, Juventus 48 gol, Bayern Munchen 22 gol, dan Barcelona 11 gol. Kalau di total, sepanjang berkarir profesional, Vidal sudah nyetak 104 gol dalam 556 laga.
Punya sifat sombong dan bermulut besar jadi salah satu alasan kenapa Vidal dikasih julukan Lord. Sebelum gabung dengan Barcelona, Vidal pernah bilang kalau dia nggak takut dengan Lionel Messi. Vidal juga nganggap kalau Messi nggak sehebat itu. Salah satu sifat sombongnya yang paling epik terjadi sebelum pertandingan Barcelona dan Bayern Munchen di Liga Champions musim kemarin. Waktu itu raksasa Katalan dan Di Roten bertemu di perempat final. Dengan sombongnya, Vidal bilang kalau Bayern Munchen akan menghadapi tim terbaik sedunia. Dia nganggap remeh skuad Di Roten yang mendominasi Bundesliga karena ngelawan tim-tim lemah saja. Hasilnya Barcelona dilibas dengan skor telak 8-2. Vidal juga sering dipanggil Ultraman karena rambutnya yang menyerupai kepala tokoh serial asal Jepang itu. Coba saja ketik Ultraman Vidal di pencarian Google dan kamu akan mengerti kenapa dia dipanggil Ultraman. Andreas Pereira. Gelandang keempat dalam nominasi ini ditempati oleh pemain asal Brazil, Andreas Pereira. Pemain berumur 24 tahun ini sedang menjalani masa peminjaman di Lazio selama 1 musim ke depan. Selain dipinjamkan ke Lazio, Pereira juga pernah dipinjamkan ke Granada pada tahun 2016 dan ke Valencia pada 2017. Pereira juga sempat berlatih di Akademi PSV Eindhoven sebelum akhirnya pindah ke Akademi Manchester United. Datang sebagai wonderkid jebolan akademi sendiri, Pereira dianggap sebagai pemain gagal Manchester United. Gary Neville bahkan pernah bilang kalau Pereira nggak cocok main di tim sekelas Setan Merah ataupun klub papan tengah. Hal ini disebabkan oleh buruknya kemampuan Pereira. Pemain yang punya darah Belgia ini punya kelebihan dalam nembakin tendangan jarak jauh yang jauh dari targetnya. Pereira juga sering kehilangan bola dan sering salah umpan. Yang bikin pendukung Manchester United semakin kesal adalah Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih terus-terusan memainkan Andreas Pereira. Padahal saat itu di posisi yang sama masih ada Juan Mata dan Angel Gomez yang dinilai lebih bagus. Atep. Nama gelandang kelima sekaligus yang terakhir dalam nominasi ini ditunjukkan kepada Atep. Nama Atep pasti nggak asing lagi bagi publik sepak bola Indonesia. Atep berkontribusi besar atas suksesnya Persib Bandung pada beberapa musim yang lalu. Dia bahkan bawa Persib Bandung juara ISL 2014. Selain tampil ngeri di ISL, Atep juga tampil sadis di IFC Cup dan Piala Wali Kota Padang. Pada AFC Cup, Atep bahkan selalu nyetak gol di setiap pertandingan, menjadikan rasio golnya mencapai 1 gol per laga. Dari performa mantapnya itu, Atep dikasih julukan Lord Atep dari bobotoh pendukung Persib Bandung. Atep bilang dia pertama kali dengar julukan itu sehabis nyetak gol ke gawang Borneo FC pada Piala Wali Kota Padang 2015. Atep nyetak gol cantik dengan tendangan gunting ala Ronaldo. Sehabis itu terdengarlah panggilan Lord Atep dari arah tribun stadion. Itulah sejumlah pemain yang tergabung dalam nominasi Ballon d'Or kategori gelandang. Berikan vote kamu di link yang ada di kolom komentar. Pollingnya ditutup 1 minggu setelah video ini ditayangkan.